Oke, welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi bersama saya Deli. Oke, kali ini kita mau bahas, bukan bahas ya sebenarnya. Ini pertanyaan-pertanyaan konyol sih menurut saya ya. So di Papua kan masih termasuk Indonesia ya kalau tidak. Papua tuh belum merdeka ya yang kata lain. Maksudnya bahasa kasarnya seperti begitu. Bukan suatu negara, dia juga termasuk dari Indonesia. Tapi kenapa teman-teman yang ada di kota Jakarta sini selalu mempertanyakan bahwa seperti ini ya yang saya alami ya. Ada yang pernah tanya begini, Kadel, kalau di Papua tuh ada beras kah? Terada, kalian makan nasi nggak gitu? Terus saya hanya diam. So kita di Papua juga ada nasi, ada beras. Malahan orang-orang yang ada suatu kampung, yaitu Dua Mena ya lebih tepatnya, di situ mereka bisa tanam padi, dan malahan beras dari sana tuh dia agak lebih besar ketimbang dari sini. Kita juga makan nasi sama seperti kalian. Dan ada juga yang tanya begini, kak di Papua sana mereka pakai baju kah atau tidak, atau mereka jalan dengan koteka? What? Terus apakah mereka rumah di Papua tuh di atas pohon? What? Di atas pohon? Sayang sekali pengetahuan kalian terlalu sempit. Di Papua itu kita berpakai baju dan juga pakai celana. Kalau yang dibilang mau pakai koteka itu kecuali ada acara-acara resmi yang besar-besar atau festival, nah itu baru pakai. Terus ada juga yang tanya, kak di Papua pakai bahasa Indonesia kah? Tidak. What? Di Papua pakai bahasa Indonesia kah? Tidak. Wah, sayang sekali. Papua kan Indonesia juga, jadi kita juga memakai bahasa yang sama. Sayang daripada di sini kebanyakan saya lihat tidak ada kok yang tahu bahasa Indonesia juga, terutama orang-orang tua ya yang tempatnya saya tinggal saat ini. Tidak semua tahu bahasa Indonesia. Di Papua pakai bahasa Indonesia juga. Di Papua juga tuh ada beberapa suku dan kita semua berbicara dengan bahasa Indonesia. Jadi ya sama saja. Terus buat para wartawan ya, kalian selalu mengambil gambar itu melihat sisi yang tidak baiknya. Misalnya seperti ada kekacauan di Papua, itu yang diutamakan, terus beritanya itu sampai dikeluarkan. Sedangkan yang baik-baiknya itu tidak pernah dimunculkan di media sosial dan berita di TV. Terus kayak Pak masih pakai koteka seperti begitu. Jadi ini singkat cerita, ada Pak guru saya dulu ya, saya dulu sekolah di SMA Kristen Koinonia Sentani di Jayapura. Mungkin ada teman-teman saya juga yang dari sana sekolah sama-sama dulu ya. Kita punya Pak guru, dia Pak guru fisika. Mungkin dia pertama kali dari sini ke Papua ya, dari Jakarta ke Papua. Jadi dalam pikiran dia itu, dia cerita ini saat dia perkenalkan diri, pada saat kita mau belajar. Dalam bayangan dan pikiran dia itu di Papua itu tidak ada mall, dan juga tidak ada motor, mobil sama sekali. Dalam bayangan dia itu dia akan turun langsung tuh masuk di hutan-hutan. Pas dia pertama kali turun, dia lihat ini ada mall di Bandara Sentani. Ada mall, terus ada motor, ada mobil. Terus orang jalan tuh pakai baju, terus ada nasi. Sampai dia sempat cerita tuh, dia bilang, wah ternyata Papua tuh terlalu luas. Saya yang sekolah sampai sudah begini, sudah besar begini, sudah jadi guru saja tidak tahu tentang Papua. Sekarang baru saya tahu ternyata orang-orang Papua tuh baik-baik. So gitu, orang Papua tuh punya kasih lebih besar. Bukan seperti begitu teman-teman. Buat kalian yang selalu tanya di Papua ada beras enggak, di Papua ada mall enggak, di Papua pakai bahasa apa? Masa kita pakai bahasa hantu? Papua kan Indonesia juga. Sama halnya lah, sedikit cerita mungkin dari saya sendiri ya. Dulu saya waktu tinggal di Papua, saya datang ke Jakarta, saya berpikir Jakarta tuh satu. Jadi sampai saya ke Jakarta baru saya tahu, oh ternyata Jakarta tuh termasuk Bandung, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan yang lain-lain itu termasuk Jakarta seperti begitu. Jadi kalau di Papua juga sama.
Papua itu kita tidak bisa bilang hanya Jayapura. Papua itu ada, mau bilang di Jayapura ada, Biak, Serui, Nabire, Sorong, Fafak, bahkan Ambong itu semua termasuk Papua. Dan mungkin beberapa kota dan provinsi yang saya tidak sebutkan, Manokari itu juga termasuk Papua. Jadi Papua itu terlalu besar. Cuman kalau perbandingannya kita dari Jakarta di sini, kita bisa pergi ke Jogja, bisa menggunakan jalan darat, misalnya pakai bis dan kereta. Kalau di Jayapura, dari Jayapura ke Nabire atau ke Serui, Biak, kita tidak bisa lewat darat. Lewat darat hanya bisa pakai pesawat, dan juga hanya bisa pakai pesawat dan juga kapal. Belum ada jalan trans yang belum tembus. Mungkin seperti begitu tuh perbedaannya ya. So buat kalian, semoga kalian yang selalu buat pertanyaan kepada saya seperti begitu, video ini menjawab kalian punya pertanyaan. Jika ada kalian punya komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe my YouTube channel, dan follow juga Instagram saya yang ada di atas sini. So thank you, see you by next video.